Oke, yang pertama ini ada lingkaran ya. Gambarnya seperti ini. Jari-jarinya akar 50, panjang AB-nya 6. Ya, jadi ini 6. Ini 6. Terus panjang BC 2. Ini 2 di sini nih. 2. Terus sudut ABC adalah siku-siku. Di sini ya, ABC. Nah, ini siku-siku. Dengan yang ditanya ya, kuadrat jarak dari B ke pusat lingkaran. Jarak dari B ke pusat lingkaran ini ya, kita misalkan X deh. Misalkan X. Nah, ini kita pakai garis bantu ya. Kalau misalkan saya buat segitiga ABC, nah seperti ini. Nah, ini segitiga siku-siku ya. Nah, untuk lebih gampangnya saya keluarin aja kali ya, agak lebih gede gambarnya. Nah, jadi kalau misalkan saya keluarkan seperti ini deh kurang lebih ya. Nah, ini gini, ini siku-siku katanya. Nah, ini ya, ini O, ini A, ini B, ini C, ini 6, ini 2, ini X nya. Nah, jari-jarinya akar 50 ya. Berarti di sini akar 50 nih. Ini jari-jari kan, O ke A ya. Ini jari-jari. Nah, nanti untuk dapetin X-nya kita pakai apa namanya? Misalkan ini sudut alfa deh, ya. Nah, nanti pakai aturan kosinus ya. Jadi X itu X kuadrat sama dengan, nanti kita pakai aturan kosinus ya, OA kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, dikurang ya 2 OA dikali AB dikali cos alfa. Cos alfa. Nah, OA nya udah ada ya. Ini kan akar 50 ya, akar 50 kuadrat. AB nya juga udah ada 6 kuadrat. 2 kali OA nya akar 50, AB nya 6. Nah, tinggal cari cos alfa doang ya enggak. Cos alfanya dari mana nih kita dapat ya? Ini kan siku-siku ya di sini ya. Nah, dari ini nih, kalau misalkan kita lihat ya, di sini kan 6, ini 2. AC-nya berarti bisa pakai Pitagoras ya, AC. Jadi panjang AC kita cari pakai Pitagoras, yaitu akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, berarti jadinya 2 akar 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti berapa tuh? 2 akar 10 ya. 2 akar 10. Nah, kita dapat AC 2 akar 10. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kalau misalkan saya tarik O ke C. Nah, O ke C nih, gitu kan ya. Nah, ini kan tadi O ke A itu jari-jari, O ke C juga jari-jari ya. Nah, berarti kalau saya tarik garis O ke C gitu. Nah, ini jari-jari juga gitu ya. Oke, jari-jari juga berarti kan di sini akar 50 juga ya. Akar 50 gitu. Nah, kita mau nyari sudut alfanya ya. Sudut alfanya pakai apa nih? Ini kita pakai bantu ini deh. Ini misalkan beta gitu ya, ini beta. Nah, ini beta. Nah, nanti gini. Kalau kita mau nyari sudut alfanya, berarti pakainya gimana enakan? Sebentar, saya mikir dulu ya. Cos apa sih enakannya? Oke, cos D misalkan. Oke, ini saya kurungin dulu ya. Misalkan cos alfa, berarti kan cos alfa itu cos alfa tambah beta gitu ya. Alfa tambah beta, ini semua ya, alfa tambah beta nih. Nah, ini dikurang sama beta ini ya. Nah, kalau cos itu kan cos sin ya. Berarti ini cos alfa tambah beta
dikali cos beta plus sin alfa tambah beta dikali sin beta, itu kan ya. Nah, dari ini dulu deh, yang cos alfa tambah beta ya. Kita lihat segitiga AOC-nya nih, AOC-nya ya. Nah, jadi kalau kita nyari cos alfa tambah betanya ya, berarti gini, cos alfa tambah beta ya. Berarti kan sisi yang mengapit sudut alfa sama betanya ya, di sini akar 50 kuadrat ditambah kalau yang AC-nya di sini 2 akar 10 kuadrat dikurang sisi depannya OC ya, yaitu akar 50 juga, 50 kuadrat dibagi 2 dikali sisi yang mengapitnya ya, OA sama AC ya. Akar 50 tuh 5 akar 2 ya, dikali AC-nya adalah 2 akar 10. 2 akar 10. Ini coret nih, coret. Sisanya ini doang ya. Nah, ini kalau dibagi sama ini kan jadinya jadi pangkat 1 gitu. Nah, kalau pangkat 1 ini 2-nya tinggal dicoret gitu kan ya. Nah, sisanya akar 10 dibagi 5 akar 2. Nah, ini kalau dibagi akar 2 jadi akar 5 nih gitu. Nah, jadinya akar 5 per 5 deh cos alfa sama tambah betanya gitu ya. Nah, kalau sini gimana? Kalau cos itu kan sami ya, sami. Nah, berarti kalau kita buat segitiga siku-siku, ini alfa tambah betanya, sampingnya akar 5, miringnya 5, berarti depannya tinggal 5 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat, akar 20 ya. Akar 20 deh. Atau berapa akar 20 tuh? 4 kali 5 ya, berarti 2 akar 5. 2 akar 5. Nah, berarti sin alfa tambah betanya ya, kan demi. Nah, berarti 2 akar 5 per 5. Nah, udah. Berarti kita dapat cos alfa tambah betanya kan ini nih. Berapa nih? Akar 5 per 5. Nah, cos betanya, cos beta kan ini karena segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku cos berarti samping miring. Sampingnya 6, miringnya 2 akar 10 ya. 6 per 2 akar 10. Ditambah sin alfa tambah beta, tadi ini kita dapat 2 akar 5 per 5. 2 akar 5 per 5. Sin beta, berarti lihat segitiga ABC lagi, depannya 2, miringnya 2 akar 10 ya. Berarti 2 per 2 akar 10 gitu. Nah, tinggal dicoret-coret aja kali ya. Ini kita bagi deh. Terus ini kita bagi akar sama akar kan ya, jadi akar 2 gitu. Ini juga sama nih, kita bagi jadi berapa tuh? 3. Ini juga sama ya, jadi akar 2. Nah, jadi kalau kita sederhanakan jadinya sisanya 3 doang ya. 3 per 5 akar 2. Ini jadinya 2 per 5 akar 2. Nah, jadi kalau ditambah 3 tambah 2, 5 per 5 akar 2. Nah, tinggal dicoret ya. Nah, berarti cos alfanya adalah berapa tuh? 1 per akar 2. Nah, cos alfanya ini kan buat kita pakai nyari ke sini kan? Ya. Berarti 1 per akar 2. Nah, ini tinggal dicoret deh. Ya, tinggal dibagi. Jadi akar 25 ya. Akar 25 berarti 5 ya. Nah, udah nih tinggal hitung deh. 50 ditambah 36. 2 kali 5 kali 6 berarti 60 ya. 60. Nah, berarti X kuadratnya adalah berapa nih? Ini dikurang ini min 10. Berarti ditambah 36 jadi 26. Nah, yang ditanya adalah kuadrat jaraknya ya, ya berarti kuadratnya nih ya. Jaraknya tadi kan X ya. Ini udah kuadratnya, berarti hasilnya 26. Nah, yang B jawabannya. Ini rekamannya. Sorry. Nah, kita lanjut. Kurva pertama melalui titik X, Y sehingga X sama dengan ini ya.
U ditambah 1 dan apa nih, Y sama dengan min 2U tambah X gitu kan ya. Oke. Terus yang kedua, memuat titik X, Y dengan X nya adalah min 2V tambah 2 sama Y nya ini 4V tambah 1 dengan V nya bilangan real. Banyaknya titik yang terlewat pada kurva 1 sekaligus kurva 2 ya. Jadi kita lihat kurvanya berbentuk apa sih. Kita substitusi aja ya. Kan di sini U-nya yang pertama ya, untuk kurva pertama. Di sini kita misalkan deh, U-nya bukan dimisalkan sih, tinggal dipindahin ya. Satunya berarti U sama dengan X dikurang 1. Nah, terus substitusi ke persamaan yang Y-nya gitu ya. Berarti U-nya kita masukin ke Y sama dengan min 2U tambah 3. Nah, berarti kalau kita substitusikan berarti 2 kali X min 1 ditambah 3. Nah, jadinya apa nih? Y sama dengan min 2X ditambah nih ya, 2 tambah 3 jadi 5 ya. Nah, ini jadi persamaan garis lurus sih sebenarnya ya. Nah, kita cek lagi untuk yang kedua di sini. Nah, ya di sini kita jadikan apa ya enakan? Kita jadikan V deh. V-nya atau 2V biarin deh. 2V berarti sama dengan 2 min X ya. Nah, ini substitusi ke yang di sini nih, yang Y sama dengan itu 4V. 4V itu 2 kali 2V ya, ditambah 1. Nah, kita substitusi ya, 2V nya kan 2X min 2 min X nih. Berarti Y sama dengan 2 dikali 2 min X ditambah 1. Nah, berarti Y nya 2 kali min X jadi min 2X. 2 kali 2 4 ditambah 1 jadi plus 5. Nah, ternyata baik kurva pertama, ini kurva pertama sama kurva kedua ya. Nah, itu dia sama ya. Nah, sama persamaannya ya. Atau sebenarnya bisa kita sebut dia berhimpit ya. Jadi ini anggap kurva pertama ini gitu kan ya. Terus kurva kedua di sini juga. Nah, di sini juga. Nah, kalau berhimpit semua nilai titik titik-titik yang dilaluinya ini ya. Nah, ini bisa tak hingga titik potongnya gitu. Atau penyelesaiannya banyak gitu untuk kedua kurva ini. Nah, jadi banyaknya titik yang terletak pada kurva 1 dan 2 ada banyak ya. Ada tak hingga ya. Jadi yang D deh gitu jawabannya. Oke, pertidaksamaan logaritma. Di sini kita cari syarat numerusnya dulu deh ya. Syarat numerus di sini. Jadi syarat numerus. Nah, syarat numerus ini ya. Ini harus lebih besar dari 0. Itu kalau difaktorin apa tuh? Jadi kalau misalkan X kuadrat min 2X tambah 4, ini harus lebih besar dari 0. Tapi agak susah nih difaktorin ya. Nah, kalau agak susah kita cek D-nya aja deh. Ya. B kuadrat ini ya, min 2 dikuadratin 4. Terus dikurang 4 kali A-nya 1. C-nya 4. Berarti minus 16 ya. 4 dikurang 16 negatif ya. Berarti kalau negatif dia definite ya. Definite apa nih? A-nya positif, berarti definite positif. Nah, kalau definite positif dia katanya lebih besar dari 0 ya. Kalau namanya positif kan selalu positif ya. Nah, berarti betul ya, seluruh X-nya masuk berarti di sini. Jadi tidak ada syarat ya, semuanya masuk. Semua X bilangan real masuk untuk syarat numerusnya. Nah, oke, kalau udah dapat syarat numerusnya, baru kita lihat fokus ke basis nih, basisnya X ya. Nah, kalau basisnya suatu variabel, mau tidak mau kita bagi dua ya, ada dua kemungkinan berarti. Yang pertama, letak
basisnya itu dari 0 sampai 1 gitu. Ini letak basisnya. Oke. Nah, ini tandanya tetap nanti, tanda tetap. Nah, oke. Ini dulu deh satu-satu ya. Nah, ini kan basisnya udah sama nih, sama-sama X. Nah, jadi kalau udah sama-sama X, tinggal ambil numerusnya aja sebenarnya. Tinggal ambil ininya nih gitu. Nah, berarti sorry, ini ada plus 1 ya. Sorry, ada plus 1. Nah, ada plus 1, berarti satunya kita jadikan gini nih. Jadikan X log X ya. X log X. Nah, berarti untuk yang sebelah kiri deh, yang sebelah kiri aja. Kan kalau ditambah berarti numerusnya dikali ya. Berarti X log 2 kali X, ini numerusnya. Nah, jadi kalau udah sama ya antara yang kiri sama yang kanan basisnya, nah berarti tinggal ambil numerusnya aja. Ini ya. Nah, berarti 2X. Ingat ya, tandanya tetap. Tandanya berubah kalau dari 0 sampai 1. Kebalik saya. Tanda berubah. Nah, oke. Nah, maksudnya berubah gimana? Tadinya lebih besar, jadi lebih kecil gitu ya. Nah, terus diambil numerus yang satunya lagi. X kuadrat min 2X plus 4. Pindahin ke kanan deh ya. 0 kurang dari X kuadrat min 4X tambah 4. Nah, kalau difaktorkan berarti X min 2 kuadrat ya. Ini kan lebih besar ya. Lebih besar gini deh, saya balik. Nah, pembuat nolnya cuma satu doang nih, cuma 2 ya di sini. 2 gitu. Terus di sini positif. Ini positif. Berarti paling kanan positif. Pangkatnya genap, positif juga dong, ya enggak? Nah, lebih besar. Berarti kalau lebih besar ambil seluruhnya ya. Kan positif semuanya tuh. Ya, terus ada sama dengan lagi ya. Jadi semuanya masuk. Nah, jangan lupa selalu diiriskan dengan syarat basisnya gitu ya. Nah, ini basisnya dari 0 sampai 1. Ya, berarti 0 kan di sini. 0, 1 di sini nih. Nah, diiriskan deh. Dapat ini doang ya. Dapat ini. Itu yang pertama. Ya. Ada 2 kan tadi saya bilang, atau nanti digabung ya. Digabung. Yang kedua, apa namanya? X-nya lebih besar dari 1 ya. Nah, ini yang kedua. Nah, tanda tetap tapi tetap. Nah, berarti sama ya, hampir sama kayak yang kiri sih sebenarnya. 2X tandanya tetap ya, kalau lebih besar ini tetap lebih besar dari X kuadrat min 2X plus 4. Nah, berarti sama sih sebenarnya ya, cuma tandanya kebalik aja nih gitu ya, atau langsung aja deh, jadi sama kayak ini gitu ya, cuma tandanya kebalik, jadi X min 2 kuadrat juga ya, cuma tandanya kurang dari sama dengan 0 gitu. Nah, dari sini ya kan, kalau kita buat garis bilangan lagi, berarti ini cuma 2 ya, 2, terus ini kan positif karena genap juga positif. Nah, kurang dari ya nggak, kalau kurang dari berarti ini positif nggak diambil, positif nggak diambil ya, tapi karena ada sama dengan berarti yang diambil cuma sama dengan 2 nih kita ya. Nah, tapi kita lihat kalau kita iriskan dengan apa namanya nih, syarat basisnya lebih besar dari 1 ya. Nah, kan lebih besar dari 1 ya, lebih besar. Nah, berarti 2-nya masuk ya, kan lebih besar dari 1, 2 itu lebih besar dari 1 ya. Berarti di sini penyelesaiannya cuma X sama dengan 2 aja gitu ya, di sini. Nah, berarti kalau digabung, nah berarti ini kan dari 0 sampai 1 ya. Nah, di sini atau X-nya sama dengan 2 gitu. Nah, gabungan berarti diambil semuanya ya. Oke. Nah, jawabannya ini sih sebenarnya. Nah, berarti yang jawabannya. Oke. Nah, diketahui vektor A, vektor B. Di sini ada vektor C ya, tapi vektor C komponennya belum diketahui. Cuma ada keterangan vektor C adalah proyeksi ortogonal dari A terhadap B ya. Jadi C-nya itu gini. Jadi kalau misalkan ini A
A, terus ini ada vektor B gitu kan ya. Gini deh, saya giniin aja. Nah, ini ada sudutnya misalkan theta gitu. Nah, jadi proyeksi A terhadap B, jadi bayangan A ada di B gitu, bayangan A ada di B. Nah, ini siku-siku ya. Nah, ini vektor C nya di sini nih. Nah, ini vektor C nya. Nah, ini vektor C. Nah, kita simpan ya dulu. Terus apa lagi? Jika vektor D ini memiliki panjang yang sama dengan vektor C, maka nilai X-nya adalah, oke, ini ada rumusnya sih ya kalau panjang C. Jadi panjang C itu dari sini ke sini nih. Nah, jadi panjang C katanya itu sama dengan panjang dari vektor D. Nah, rumus untuk panjang proyeksi itu tinggal A dot B, nah, dibagi panjang B kuadrat gitu. Ini rumusnya ya. Ya, tinggal dihafalin aja ya. Terus kalau panjang dari D, komponen tinggal dikuadratin aja ya. Akar dari 2 kuadrat 1 kuadrat tambah X kuadrat. Nah, dari sini A dot B berarti kita kali satu-satu ya. 4 kali 4 gitu. 16 ditambah 12 kali 2 min 24 ditambah min 6 dikali min 4 jadi positif 24. Nah, tinggal dibagi panjang B dikuadratkan ya, berarti tinggal akar ya 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 min 4 dikuadratin ya, min 4 kuadrat terus dikuadratin. Oke, ini jadi komponennya dikuadratin terus dijumlah sama dengan akar, nah ini berapa nih, X kuadrat tambah 5. Ini habis, akarnya hilang ya, jadi 16, di bawahnya berapa nih, 16 tambah 16 32 tambah 4 40 ya. 16 per 40 kalau dikecilin berapa, jadi ini 40 ya di sini. Nah, ini sama-sama kita bagi 8 deh. Kalau dibagi 8 berarti 2 per 5 ya, sama dengan akar X kuadrat tambah 5. Nah, ini mah udah tinggal disederhanakan aja ya. Kita pindah ke atas deh, dikuadratin jadi 4 per 25 gitu kan ya, sama dengan X kuadrat tambah 5. Tapi minus ya X kuadratnya. Ada yang salah nggak? Sebentar, ini masih ada akar ya. Jadi ini tetap deh, jadi ini salah di situ, saya lupa ya. Nah, berarti tetap 16 per akar 40 ya. Terus tinggal dikuadratkan, 16 kuadrat berapa? 256 ya, per 40 sama dengan X kuadrat plus 5. Nah, ini kita sederhanakan, dibagi 8 ya, 32. Ini berapa? 5 ya. Oke, 32 per 5. Nah, kalau pindah nih 5 nya ini, jadi 32 per 5, 5 itu kan 25 per 5 ya, sama dengan X kuadrat. Berarti 7 per 5 ya, tinggal diakarin, berarti kan jadinya akar 7 per 5 sama dengan X gitu ya. Nah, tapi jawabannya ada ya, ini 36 bukan 40, berarti salah lagi ya kan, berarti dibaginya bukan 8 nih ya. Berapa tuh, saya hapus dulu deh. Berarti 256 per berapa nih tadi, 36 ya, 36 dibagi 9 bisa nggak? 9 nggak bisa, bagi 4 kali ya, atau pelan-pelan deh, bagi 4 dulu. 64 bagi 4 9. Nah, dibagi berapa lagi nih, bagi 3 ya, bagi 3 bisa nih, bagi 3 20, nggak bisa bagi 3 ya, berarti 64 biarin ya, berarti 6, biarin aja ya. Nah, jadi 64, kok nggak bisa tulis lagi,
Benar. Per 9 ya. Ini 5-nya pindah jadi 45 per 9 sama dengan X kuadrat. Nah, berarti 64 dikurang 45 berapa? 19 ya. 19 per 9. Nah, ini X kuadrat. Berarti kalau diakarin, akar dari 19 ya tetap lah ya. Akar dari 9, 3. Nah, ini X nih. Jadi akar 19 per 3. Yang C itu ya. Nah, ini kalau panjang ya. Ini kalau panjang, tadi saya lupa nih, ketuker. Kalau cuma nyari vektornya doang, itu ternyata gini nih. Apa namanya? A dot B dibagi panjang B kuadrat. Nah, yang di sini yang kuadrat nih. Nah, dikali vektor B. Nah, ini untuk nyari apa namanya? Komponen dari vektor C-nya. Nah, ini sih sin min sin, ingat nggak rumusnya sin min sin tuh? Jadi saya ingat dulu ya. Sin min sin apa tuh? Sin min sin berarti di bawah dia kalau saya ingat ya. Berarti 2 kosin. 2 kosin ya jadinya ya. Berarti saya tulis gini nih, 2 cos yang pertama ini tambah ini nih, gimana ya tulisnya? Gini nih, dalam kurung dulu deh. Berarti X min pi per 6 ditambah X plus 5 pi per 6. Nah, terus dibagi 2, tapi dibagi 2 gitu. Terus baru dikali sin. Nah, sin. Nah, sekarang dikurang ya, X min pi per 6 dikurang X plus berapa tuh? 5 pi per 6 dibagi 2. Kita dibagi 2. Bukannya ada setengahnya ya, Kak? Hah? Ini ada 2 depannya. Ada 2. Iya. Kurang dari sama dengan 1 ya. 1 pindahin aja sebelah kanan deh. Ini jadi berapa nih? Ini kan X tambah X bagi 2 X ya jadinya ya. Jadi X. Terus ini pi per 6 ditambah 5 pi per 6 jadi berapa tuh? 4 pi per 6 ya. Dibagi 2 jadinya berapa? 2 pi per 6 atau sepertiga pi ya. Sepertiga pi itu 180 bagi 3 berapa? 60 ya. 60. Nah, terus ini sin apa nih? Ya enggak? X-nya habis dikurang ya kan? Terus min pi per 6 dikurang 5 pi per 6 jadinya min 6 pi per 6 ya. Atau jadinya min pi ya. Nah, min pi dibagi 2 jadinya min 90 ya. Min 90 ya kan. Nah, min 90 kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau min 90 arahnya berlawanan jarum jam ya. Jadi kalau ini sumbu X positif, dan berarti dia 90 di sini nih. Nah, ini masuknya kuadran 3 ya. Kuadran 3 atau kuadran 4 lah. Pokoknya sin itu negatif ya. Nah, kalau 90 kan 1 ya. Berarti karena di kuadran 3 atau 4, berarti ini hasilnya min 1 ya. Nah, dikali min 1 ya, kali 2 jadinya min 2 ya. Nah, jadi min 2 cos X plus 60 kurang dari setengah 1 ya. Nah, ini kalau min 2 nya pindah jadi min setengah lah ya. Langsung aja ya, kita pindahin ke sebelah kanan. Jadi min setengah gitu. Nah, apa namanya, berarti kalau untuk pertidaksamaan sebenarnya pembuat nolnya nih, kalau misalkan ini tanda apa namanya nih, pertidaksamaan yang saya pindahin ini kan jadi plus ya. Plus ini kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti pembuat nolnya ini doang nih. Nah, pembuat nolnya ini doang. Nah, berarti ini sama dengan 0 ya. Berarti jadinya cos X plus 60. Nah, sama dengan min setengah. Yang hasilnya min setengah itu adalah cos berapa? Yang hasilnya setengah dulu deh. Setengah itu 60 ya. Karena negatif itu ada di kuadran 2, berarti 180 dikurang 60 jadinya cos 120 ya. Nah, oke. Nah, nanti kalau cos itu ada 2 kemungkinan kan ya, plus minus ya. Jadi X plus 60 sama dengan plus minus
120. Nah ditambah K berapa nih? 360 ya. Oke. Nah yang pertama saya ambil yang plus dulu deh ya. Jadi ada kemungkinan pertama saya ambil yang plus. Kalau ambil yang plus berarti 60 nya pindah, plus 20 dikurang 60 berarti 60 ya, ditambah K 360. Nah K nya bebas ya, pokoknya bilangan bulat. Berarti diambil ini K nya 0 dulu deh, dapatnya 60 ya. Karena batasnya cuma dari 0 sampai pi doang, berarti yang didapat 60 doang nih untuk yang di sini ya. Nah yang kedua kita ambil yang min ya. Nah berarti min 120. Kalau 60 nya pindah berarti jadi min 180 ya. Nah ditambah K 360. Nah K nya berapa nih? Kalau K nya 0 min 180. Kalau K nya 1 180. 180 juga nggak masuk ya. Jadi ini nggak ada penyelesaiannya nih ya. Ini kosong lah ya. Oke. Nah selanjutnya tinggal bikin garis bilangan deh. Garis bilangnya cuma satu berarti sini ya. Ini 0, ini 60 doang yang tadi kita dapat yang ini. Terus sama batasnya kan sampai 180 doang ya. 180. Nah kita uji coba ya, seperti biasa. Kita ambil sembarang nilai. Misalkan ambil yang di sini deh, 90 ya, 90. Oke. Nah masukin kemana nih? Ke awal boleh, ke yang terakhir juga boleh ya enggak? Yang terakhir deh ya, masukin ke terakhir 90. Kalau 90 nggak enak nih ya di sini ya. Yang gampang aja deh, jangan 90. Kita ngambil yang gampang aja. Ambil 30 deh ya di sini ya. 30 kan ada di sini ya. Nah kita masukin ke sini gitu ya. Bener gak nih? Kalau misalkan 30 ini jadi 90 ya. Kalau 90 berapa? 0 kan ya. 0 tambah setengah, setengah. Setengah kurang dari 0. Salah ya. Berarti ini salah gitu. Nah terus kalau dia penyelesaiannya cuma 60 nya cuma 1 ya, atau ganjil, berarti berubah tanda ya. Tadinya salah, bukan tanda sih. Berubah apa sih istilah? Kalau berubah lawan ya. Kalau salah di sini berarti benar gitu. Ya berubahlah pokoknya. Oke. Tapi kalau 60 nya misalkan di sini 60, di sini juga 60. Berarti 60 nya ada genap. Nah kalau genap dia tetap tadinya salah, tetap salah gitu. Oke. Nah itu contoh aja ya. Hapus dulu. Nah selanjutnya tinggal ambil yang benar ya. Benar itu kan artinya memenuhi sistem perpindahan. Nah berarti jawabannya ini nih, dari 60 sampai 180 ya enggak? Yang mana nih jawabannya? Benar aja ya. Nah ini kan kalau dimasukin 0 per 0 nih, atas 0 bawahnya 0. Cuma kalau kita pakai Hopital ya, jadi kita pakai L Hopital, atas turunin, bawah turunin ya. Turunan dari apa namanya, U ya. Ini sebenarnya U ya, di dalam kurung ini setengahnya turun, berarti yaudah jadi setengah X plus BX kuadrat. Apalagi nih, pangkatnya dikurang 1 kan ya, dikurang 1 jadinya minus setengah. Nah dikali turunan dalamnya, kalau diturunkan jadinya apa tuh? X turunannya 1, BX kuadrat kalau diturunin 2BX ya. Nah dikurang, nah turunan dari X pangkat setengah kan itu sebenarnya akar ya. Udah gak apa-apa deh, setengah terus dikurang 1 jadi pangkat minus setengah, terus dibagi. Nah yang bawahnya ini 3/2 kan ya, berarti 3/2 BX pangkat setengah gitu. Kita rapiin dulu ya. Kalau kita lihat nih jadinya gimana nih. Ini jadinya 1/2 akar X tambah BX kuadrat kan ya, karena pangkat minus ya. Ini sama yang atasnya ya, atas aja nyampe ketinggalan deh. Atasnya berarti di situ
1 ditambah 2bx gitu, dikurang ini 1 per 2 akar x ya, dibagi ini jadi berapa tuh, 3b akar x ya per 2 gini kan ya. 2 nya coret ya, kan ada per 2 semua nih ya, 2 nya coret, berarti ini jadi 1 ya. Kita sederhanakan lagi deh, ini jadinya 1 plus 2bx per apa nih, akar x ditambah bx kuadrat minus 1 per akar x. Nah ini kan kalau dibagi ya berarti dikali balik ya, 1 per 3b akar x gini ya. Nah diapain lagi nih sebenarnya. Nah di x kuadrat dibagi sama x pangkat 3 per 2 jadi x pangkat setengah ya, atau akar x kan ya, jadi akar x. Nah bawahnya juga tinggal ini deh. Ini kalau misalkan kita faktorkan nih sebenarnya nih ya nggak, akar x gitu kan ya, kalau kita faktorkan, nah berarti kan jadinya yang ini ya, jadinya 1 ditambah bx gitu kan ya, ditambah 1 gitu. Ya nggak, ini kalau kita kali kan nih, nah gitu kan ya, ini akar x dikali 1 jadinya x ya kan, terus akar x dikali sama bx jadinya bx kuadrat ya nggak gitu. Nah di sini kan kalau dikali sama 1 jadi akar x ya, nah itu jadi bisa kita faktorkan. Oke, nah ini kalau kita faktorkan aman, ini kita coret deh gitu. Nah selanjutnya tinggal di substitusi x nya menuju 0 ke sini nih ya. Nah berarti 1 per, kalau ini 0 berarti jadinya akar 1 tambah 1. Pengennya gitu deh kayaknya, jadi setengah jawabannya. Nah yang E. Oke. Ya, di sini kalau saya gambar di sini jarak QF dengan DP ya. Berarti ini QF-nya nih ini ke sini dengan DP ini ke sini ya. P sama Q-nya pusatnya ya. Nah, ini mah gampang sebenarnya. Tinggal kita bikin bidang bantu nih, yaitu bidang BDHF ya. Bidang BDHF-nya kita keluarkan deh. Nah, kita keluarkan. Nah, ini apa nih? Ini D, ini B, ini F, ini H. Nah ini P-nya nih. Nah ini kan DP ke sini, terus Q-nya tengah-tengah kan DF. Nah ini kalau jarak seperti ini nih, sebenarnya siku-sikunya pas banget di diagonal HB, diagonal ruang ya. Nah ini siku-siku nih, ini siku-siku, ini siku-siku gitu. Nah kan kalau jarak terdekat adalah yang siku-siku, berarti misalkan ini titik apa ya, PQR deh, R sama S ya. Nah jaraknya ini yang ditanya, R ke S gitu. Nah jarak R ke S itu ini ya, kalau ada P-nya di tengah-tengah, Q-nya tengah-tengah. Nah jarak HR, RS sama SB itu sama gitu. Nah berarti yang ditanya adalah jarak RS adalah sepertiga dari jarak HB gitu. Nah HB itu kan diagonal ruang ya. Nah kalau sisinya 6, diagonal ruang kan sisi akar 3 kan, jadi 6 akar 3 tinggal dibagi 3 ya, bener ya, 6 dibagi 3 jadi 2 akar 3. Nah ini jawabannya 2 akar 3 yang B. Nah di sini katanya jika akar-akar dari persamaan kuadrat pertama ialah kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat kedua ya. Nah ini enak nih kalau kebalikan mah ya, ada ininya, istilahnya ada cara langsungnya. Jadi kalau berkebalikan artinya nih, kalau misalkan yang A sama yang C nya saya balik gitu ya, ini kalau misalkan saya balik, nah jadinya apa tuh, K plus 2 gitu kan ya, X kuadrat plus 2KX ditambah 3 sama dengan 0. Nah ini udah otomatis sama dengan yang di sini, sama dengan ini karena akarnya berkebalikan katanya gitu. Oke. Nah sama ya, tapi dengan catatan
di sini ada yang apa istilahnya, antara yang ini dengan yang ini ya. Di sini kebetulan udah sama nih, sama-sama 3 ya. Nah, jadi kita tidak usah rubah lagi. Tapi kalau misalkan di sini tadinya 6 gitu misalkan. Misalkan 6. Nah, di sini 3, berarti belum sama. Kita samain ya. Biar sama berarti yang pertama ini kita kali berapa? Kita kali 2 ya. 3 kali 2 kan 6. Jadi biar sama dulu gitu. Oke. Nah, kebetulan ini udah sama. Jadi tidak usah kita ubah lagi. Berarti kita dapat kesimpulan kalau sama, yang di depan ini sama dengan ini ya. Nah, berarti 2A itu sama dengan K plus 2 gitu ya. Sama yang ini ya, yang tengah-tengah sama dengan 2K. Berarti K plus A sama dengan 2K ya. Nah, 2K gitu. Oke. Nah, ini pindah deh K-nya nih ya. Berarti A-nya sama dengan 2K dikurang K, berarti sama dengan K ya. Berarti A-nya sama dengan K nih, sama ya. Berarti kalau sama, kita substitusi ke sini. Jadi 2K sama dengan K plus 2. Berarti K-nya sama dengan 2. Kalau K-nya 2, berarti A-nya juga 2. Nah, yang ditanya jumlahnya. Nah, berarti A ditambah K sama dengan 4. Nah, udah itu 4 yang A jawabannya. Tuh. Jika dibagi 2x min 1, sisanya 0. Kita pakai warner aja ya. Jadi min berapa tuh? Min 2, terus 11, min 9, min 2, 122, min 60. Nah, ini kan kalau dibagi ini pembuat nolnya ya. Berarti kalau ini sama dengan 0, dapat x-nya setengah. Berarti ini kalau pakai warner selalu ditambah, ini setengah. Ini turun, min 2 dikali jadi min 1, dijumlah 10, dikali setengah lagi jadi 5, dijumlah lagi minus 4, dikali min setengah, dikali setengah jadi min 2, jumlah lagi min 4, dikali setengah jadi min 2, jumlah 120, dikali setengah jadi 60 ya, dijumlah 0. Nah, ini sisanya 0, berarti betul ya. 4 betul. Kalau 4 betul langsung mana nih enakan? 2 atau 3? Oke, coba kita lihat. Jika dibagi x min 1, hasil baginya adalah ini ya. Udah, kita coba cek deh. Min 2, ulang lagi ya, 11 min 9 min 2 ke 22 min 60. Nah, ini dibagi sama x min 1, berarti x nya 1 ya. X nya 1, ini turun aja, min 2 kali 1 berarti min 2, jumlah 9, dikali 1 jadi 9, dijumlah 0, dikali 1 0, jumlah min 2, dikali 1 min 2, ini 120, dikali 1 120. Nah, terus di sini sisanya berapa tuh? Sisanya ya 60. Nah, ini hasil bagi yang di sini nih. Hasil bagi. Nah, ini hasil baginya. Kan tadi ini berderajat 5 ya. Dibagi sama pangkat 1. Berarti hasil baginya pangkat 4 ya. Pangkat 4 plus 9x pangkat 3. Pangkat 2-nya 0 ya, enggak ada. Tinggalin pangkat 1 ditambah 120. Betul enggak tuh? Betul ya? Betul. 2 betul. Kalau 2 betul langsung mana nih Naka? 3 ya. 3 ya. Salah satu faktornya ini gitu katanya. Oke. Kalau salah satu faktornya ini kita buat sama dengan aja ya. Nah, nanti tapi susah nih. Kalau faktornya itu udah kita bagi biasa aja deh. Ya, bagi bersusun nih. Pakai warner bisa sih, cuma angkanya ya, pecahan nanti agak susah. Kita bagi bersusun. Cuma agak panjang nih, nggak apa-apa ya. Karena ini pangkat 5. Iya, di sini dulu deh. Min 2x pangkat 5 gitu. Plus 11 min 9 min 2x kuadrat plus 122 x sama min 60 ya.
Kok hilang? Kegeser ya? Oh iya, kegeser. Min 60. Nah, tadi dibagi sama berapa tadi? Salah satu faktornya ini, berarti sisanya 0 ya kalau dibagi sama ini ya. Berarti habis dibagi. Berarti min 2x kuadrat berapa gitu? Min 3x plus 2. Oke. Kita langsung aja. Kita samain ya. Di sini biar jadi min 2x pangkat 5, berarti ini dikali berapa? Dikali x pangkat 3 ya. Berarti min 2x pangkat 5. Ini dikali juga berapa tuh jadi? Min 3 x pangkat 4 dikali 2 berarti plus 2x pangkat 3. Dikurang ya. Dikurang, ini jadi habis yang ini. Terus ini jadi plus ya, min sama min. Jadi 14 x pangkat 4 min 11 ya. Sini turun deh 2x kuadrat. Dikali lagi biar jadi 14 x pangkat 4 berarti dikali min 7x pangkat 2 ya. Jadinya 14x pangkat 4 ini dikali min 7 sama min 3 jadi plus 21 ya. X pangkat 3 dikali 2 jadi min 14 ya. X kuadrat dikurang, ini habis jadi berapa? Min 3 2 ya. Pangkat 3 ini min sama min plus ya, plus 12x kuadrat, turun deh 122 nya. Dikali lagi berapa nih biar jadi min 32? Dikali 16 ya, 16x. Nah dikali berapa tuh jadinya? Min 32x pangkat 3. 16 sama min 3 jadinya berapa? Min 48 ya. Kuadrat 16 sama 2 jadi 32 ya. Ini x ya. 32x dikurang min sama min plus ya, 60x kuadrat. Ini kalau dikurang berapa? 90 ya. 90x min 60. Dikali berapa nih? Dikali min 30 ya. Berarti jadi 60. Betul nggak? Terus ini jadi min 90 ya. Min 90. Betul nggak? Betul ya? Plus dong ya. Min sama min plus ya. Plus. Terus ini jadinya min 60. Nah kalau dikurang 0 ya. 0 berarti habis dibagi. Nah berarti 3 betul. 2 3 betul, 1 betul pasti ya. Ya udah, saya tunggu, usah dicari lah karena banyak nih pangkat 5. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke. Ada satu-satu soalnya. Nah kita yang terakhir. Oh gampang yang terakhir Maya kayaknya sih. Hasil jumlah akar-akar persamaan yang dinyatakan dalam bentuk matriks ini determinan ya kalau ada seperti ini. Dikali silang aja lah. 5. Ya, dikali silang 4x kuadrat plus 12x dikurang dalam kurung, jangan lupa nih. Ini kalau dikali satu-satu jadi apa tuh? 2x nya langsung aja ya. 2x kuadrat. Ini 10 sama 1 jadi 11 ya. 11x plus 5 sama dengan 3. 4 dikurang 2 2. 12 dikurang 11 jadi 1. Ini min 5 ya. Sama pindah 3 nya jadi min 3 sama min 5 jadi min 8. Sama dengan 0 gitu ya. Hasil jumlah akar-akarnya. Ya udah berarti kan ini persamaan kuadrat kan. X1 tambah X2 deh. Ya. Berarti min B per A. Ini gampang nih. Jadi min setengah lah jawabannya. Nah, ini A ya jawabannya. Udah gitu doang nih.